Selamat siang, Bu. Di sini saya akan menjelaskan PPG yang saya buat yang berjudul Head Conduction with a Chemical Head Source. Fenomena. Adapun fenomena yaitu sebuah umpan yang dilahirkan melalui reaktor fixed bed dengan aliran aksial, di mana reaktor masuk ke reaktor dari sisi kiri, tidak sama dengan lincah sehingga, dan produk keluar dari sisi kanan, tidak sama dengan plus hingga. Reaktor ini terdiri dari tiga zona utama. Zona satu yang berisi partikel inert sebelum reaksi dimulai. Zona 2 sebagai zona reaksi yang mengandung partikel katalis. Dan zona 3 yang kembali berisi partikel net setelah reaksi berlangsung. Ketika reaktor memasuki reaktor, mereka mengalami difusi melalui ruang Fourier di antara partikel inert hingga mencapai zona reaksi. Dan zona reaksi, reaktor berinteraksi dengan katalis, menyebabkan reaksi kimia berlangsung, menghasilkan produk yang kemudian mengalir keluar dari sistem. Gradien konsentrasi dan suhu terbentuk sepanjang reaktor, di mana laju reaksi dipengaruhi oleh fenomena transport seperti difusi massa, perpindahan panas, dan kinetika reaksi di permukaan katalis. Setelah melewati zona reaksi, produk yang dihasilkan terus mengalir melalui zona inert hingga akhirnya keluar dari reaktor. Adapun elemen volume. Elemen volume adalah bagian kecil dari suatu sistem, di mana saya melampirkan sebuah gambar gambar di mana eh, gambar dari elemen volume. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa aliran volume adalah bagian dari suatu sistem, seperti reaktor tubular berisi katalis atau packet batch reaktor, yang diambil sepanjang arah aliran untuk dianalisis secara lokal. Pada gambar ini, reaktor dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona satu, di arah sebelum reaksi utama, zona 2 atau zona reaksi tempat katalis berada dalam reaksi kimia berlangsung, dan zona 3, di arah setelah reaksi. Untuk menganalisis perilaku sistem, dan diambil elemen kecil sepanjang arah sumbu jet dengan panjang dz sehingga volume diferensialnya dinyatakan sebagai dV sama dengan AdZ, di mana A adalah luas penampung reaktor. Konsep elemen volume ini digunakan untuk menerapkan prinsip neraca massa dan neraca energi secara lokal. Dengan persamaan dasar steady state, masuk sama dengan yang keluar, tambah generasi sama dengan nol. Oh, maaf, masuk dikurang keluar tambah generasi sama dengan nol. Pada neraca massa komponen, pada neraca massa komponen A, perubahan laju air sepanjang reaktor disebabkan oleh laju reaksi dalam elemen kecil tersebut, sehingga diperoleh persamaan definisi desain reaktor tubular DFA per dz. Sebenarnya kan yang menunjukkan bagaimana konsentrasi berubah terhadap posisi. Jika reaksi bersifat eksoterm atau endoterm, maka dilakukan pula neraca energi, di mana panas yang dihasilkan atau diserap reaksi mempengaruhi distribusi sepanjang reaktor dan menghasilkan hubungan seperti rho Cp dt per dz. Dengan demikian, elemen volume memungkinkan sistem besar dianalisis secara bertahap dan matematis, sehingga volume memungkinkan sistem besar dianalisis dan ditentukan profil konsentrasinya, suhu, dan parameter lain terhadap posisi dalam reaktor. Tanpa konsep elemen volume, persamaan diferensial yang menjadi dasar desain dan analisis reaktor kimia tidak dapat diturunkan secara sistematis. Adapun asumsi yang saya lampirkan yaitu fluida mengalir melalui tabung reaktor dalam aliran turbulen, yaitu dengan kecepatan aksial seragam pada nilai superficial. Kedua itu densitas laju air massa dan kecepatan superficial, semuanya tergantung pada R dan Z. Yang ketiga itu dinding reaktor yang fungsikan terisolasi dengan baik sehingga suhu dapat dianggap tidak bergantung pada R. Yang keempat itu laju volume. Laju volume produksi energi panas melalui reaksi kimia. Dan yang kelima itu SC adalah fungsi dari tekanan, suhu, komposisi, dan aktivitas katalis. Dan selanjutnya itu counter volume. Di sini saya melampirkan gambar counter volume dan pada muatan ini SC adalah fungsi tertentu. Counter volume adalah suatu wilayah tertentu dalam ruang yang dipilih secara imajiner untuk menganalisis perbedaan massa
energi, atau momentum yang melintasi batasnya. Berbeda dengan elemen volume yang sangat kecil dan digunakan untuk menurunkan persamaan referensial. Kontrol volume biasanya atau bisa berukuran kecil maupun besar dan digunakan untuk menerapkan hukum kekekalan secara menyeluruh pada suatu sistem terbuka. Pada gambar ini, kontrol volume digambarkan sebagai suatu balok tiga dimensi dengan panjang delta Z sepanjang aliran sumbu jet dan serta memiliki luas penampang tertentu. Di dalamnya terdapat terjadi aliran masuk dan keluar, perpindahan panas, misalnya jet pada sisi arus bawah, kerja, serta kemungkinan adanya reaksi atau sumber energi internal. Prinsip dasar yang digunakan adalah hukum kekekalan, yaitu akumulasi di akumulasi di dalam kontrol volume sama dengan laju masuk dikurang laju keluar tambah generasi dikurang konsumsi. Untuk kondisi tunak steady state tidak ada akumulasi sehingga persamaan menjadi masuk dikurang yang keluar tambah generasi sama dengan nol. Dalam konteks ini perpindahan panas, misalnya panas dapat masuk dari suatu sisi sebesar Kz dan keluar dari sisi lain sebesar Kz tambah delta Z sehingga selisihnya menggambarkan perubahan energi dalam volume tersebut. Terdapat sumber panas internal atau reaksi, maka kontribusi energi tambahan itu sebagai laju inersi diagregan volume kontrol. Dengan pendekatan volume kontrol, kita dapat menyusun neraca massa energi secara sistematis tanpa harus mengikuti setiap partikel fluida secara individu. Mekanika fluida dan sistem aliran karena memungkinkan eh, konsep ini sangat penting dalam asli sektor pemilihan panas dan mekanik fluida dan sistem aliran karena memungkinkan perhitungan distribusi dan konsentrasi dan tekanan dan parameter lain berdasarkan prinsip peran yang fundamental. Identifikasi penyebab transport. Yang pertama itu konduksi. Terjadinya perpindahan panas antar molekul reaktan, katalis, dan produk secara konduktivitas atau memiliki persamaan yaitu Q sama dengan min K, dt per dz tidak sama dengan nol. Selanjutnya itu konvektif. Ketika umpan atau reaktan dimasukkan pada reaktor pada saat zona 2 katalis, maka akan terjadi pergerakan kubuk fluida atau 1/2 rho V kuadrat tambah rho H dikali V tidak sama dengan nol. Selanjutnya itu neraca energi. Maaf, selanjutnya itu neraca energi. Yaitu laju panas masuk dikurang laju panas keluar ditambah laju produksi panas sama dengan nol. Di mana di sini saya melampirkan dengan Kz saat Z dikurang Kz saat Z tambah delta Z dikali VR kuadrat ditambah MCP kali MCP delta T dikurang dikali Z dikurang MCP delta T saat Z tambah delta Z VR kuadrat tambah DZ VR kuadrat S tambah SC sama dengan nol. Dan selanjutnya itu QZ saat Z dikurang QZ saat Z tambah delta Z tambah rho VCP dikali T dikurang T0 dikali Z dikurang dikurang T0 dikali Z saat Z kali delta Z per delta Z tambah SC sama dengan nol. Nah, setelah itu kita melimitkan persamaan tersebut, kita melimitkannya dan kita akan mendapatkan hasilnya itu min di Z per DZ dikurang rho VCP ditau Z per DZ ditambah SC sama dengan nol. Di mana DZ sama dengan min K DC per DZ. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan karena ada 23 zona, maka zona pertama, zona kedua, dan zona ketiga. Nah, di mana disipasi panas hanya terjadi di zona kedua. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan kondisi batas atau boundary condition, di mana
konduktivitas panas diabaikan karena konversi panas lebih dominan pada kondisi aksial. Nah, itu zona 2. Di sini saya melemparkannya dan di sini ada saya juga melemparkan kondisi aksial tak berdimensi. Di mana Z sama dengan Z per L, di mana L sama dengan panjang dan Z adalah koordinat. Dan yang terakhir itu dq per dz dikali d per dz T2 dikurang T1 dikali sama dengan SC L T2 dikurang T0 per rho CP V0 TI dikurang T0 sama dengan dan hasilnya itu dv kuadrat dv2 per dz sama dengan hasil berikut dan zona 3 yaitu rho CP V0 sama dengan dt3 per dz sama dengan ini diabaikan dikurang ZZ D kuadrat T3 per DZ kuadrat. Nah, berikut hasil dari PPT yang saya buat dan berikut hasil dari presentasi yang saya jelaskan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Demikian, saya ucapkan terima kasih.